Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat murah hati bagi kami. Bahkan Engkau memberikan segala-galanya bagi kami, supaya kami sampai kepadamu, supaya kami hidup dalam hadirat-Mu, supaya kami sungguh kembali kepadamu, supaya kami sungguh mengalami surga yang Kau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hati-Mu yang murah kepada kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini diceritakan tentang seorang tuan tanah yang memperkerjakan pekerja dari pagi, ya, dari pagi jam 9, jam 12, jam 3, kemudian jam 5. Dan mereka sepakat gaji satu hari adalah 1 dinar. Tetapi yang kemudian terjadi adalah yang bekerja lebih lama, yang mulai dari pagi, iri hati dengan mereka yang datang jam 5 sore, yang bekerja mungkin 1-2 jam. Padahal yang jam 9 bekerja berjam-jam. Nah, nampaknya ini adalah suatu ketidakadilan, karena yang bekerja banyak tetapi dapat gaji yang sama dengan yang bekerja sedikit. Tetapi poinnya bukan pada itu. Poinnya itu adalah bahwa karena sudah sepakat satu hari 1 dinar, apapun juga jamnya berapa terserah. Kesepakatan itu sudah terjadi. Nah, sebetulnya latar belakang apa teks perumpamaan ini yang ada dalam Injil Matius saja? Karena sebetulnya orang-orang non-Yahudi, itu orang Yunani, orang bukan Yahudi, itu datang jam 5 sore. Sedangkan orang Yahudi yang sudah datang jam 9 pagi, jam 12, jam 3, mereka lebih dulu tetapi mendapat hadiah, mendapat gaji yang sama dengan orang yang datang jam 5. Maka pada masa permulaan gereja, orang-orang Yahudi cemburu, iri hati dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, nah itu menjadi problem besar pada waktu itu. Lalu diberikan perumpamaan seperti ini. Nah, intinya apa? Bahwa Tuhan itu murah hati. Dia memberi sesuai dengan kehendak Dia, sesuai dengan apa yang Dia maui kepada kita semua. Ya. Tujuannya Tuhan itu berbelas kasih kepada siapa saja, demi kebaikan orang tersebut. Katakanlah ada orang yang meninggal pada usia 23 tahun menjadi santai, besar, terisi anak-anak Yesus. Ada umur 60, 70, 80. Ya. Jadi bukan waktu kronologis yang penting, tetapi adalah waktu di mana orang, waktu kairos, waktu rahmat. Bagaimana orang menggunakan waktu kehidupan kita ini dengan sepenuh hati, sesungguh-sungguhnya dan sejujur-jujurnya, sehebat-hebatnya. Itu yang pertama. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah Allah itu murah hati. Ya, Allah itu murah hati sekali lagi. Maka tidak perlu dan tidak usah dan sebaiknya sebisanya kita tidak boleh iri, tidak boleh cemburu terhadap apa yang ada di luar diri kita. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita yang sekarang ini. Ketika kita memperhatikan kecenderungan kepada orang lain, ya, iri hati pada orang lain, fokus kita, energi kita habis untuk memikirkan orang lain. Tetapi lupa mengembangkan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang harus menjadi suatu pertimbangan kita, adalah bagaimana kita supaya tidak iri hati, tidak cemburu terhadap apapun, juga terhadap harta benda orang lain, terhadap kemampuan orang lain, terhadap terhadap kehebatan orang lain. Ya, setiap orang mempunyai karisma, setiap orang mempunyai berkatnya, setiap orang mempunyai talentanya, mempunyai rahmatnya. Ada orang yang pandai sekali, tetapi tidak beruntung, tidak kaya. Ada orang yang sederhana sekali, tetapi dia memiliki kebijaksanaan, keutamaan, dan juga mempunyai kekayaan. Saya masih ingat ada teman saya ketika di seminari menengah, ya biasa-biasa aja, bahkan dibully seringkali oleh teman-teman kita. Ya, juga tidak pandai, biasa aja. Tapi justru dari sekarang ini, dari teman-teman saya yang lain itu, ternyata dia yang paling kaya dari
dari teman kami itu. Ya, jadi kita lihat nasib orang itu ada hokinya, tapi juga ada rahmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, yang penting adalah sekali lagi tidak pernah boleh kita cemburu, iri hati terhadap kemurahan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jujur atau tidak jujur, senang atau tidak senang, kita tahu bahwa Tuhan itu murah hati. Ya. Coba perhatikan tubuh kita yang lengkap atau yang tidak lengkap sekalipun. Ya. Tuhan memberikan segala sempurna. Ya. Tidak ada yang beda dengan orang-orang yang lain, hampir semua. Tentu saja ketika ada orang yang disfabel atau yang cacat seperti itu, ya tentu ada kekecualian. Tapi secara keseluruhan sama. Ya. Apalagi secara fisik, secara biologi, secara apa kita sama. Mungkin bedanya adalah talenta bakat-bakat kita lebih dalam pada bakat-bakat kita. Ada orang yang punya bakat yang luar biasa, ada orang punya bakat yang biasa saja. Itu tidak menentukan apa yang given yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita adalah anugerah. Nah, langkah yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan, mengolah, mendidik pribadi kita menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan irinya itu, tapi apapun yang saya terima itu harus saya syukuri. Bukan saya gerutu, bukan saya marah, bukan saya kecewa, bukan saya bersyukur kehidupanku ini kusyukuri sebagai sesuatu anugerah yang luar biasa. Dan given ini adalah saya gunakan untuk kebaikan, menjadi berkat, rahmat bagi orang-orang lain. Ya. Dan terlebih bagi kita adalah untuk mendengarkan kehendak Tuhan, untuk mengikuti misi Tuhan dalam hidupku sendiri dimanapun aku berada. Given ini, hidup ini yang saya diberikan Tuhan itu pasti mempunyai rencana, pasti mempunyai manfaat, pasti mempunyai kebaikan bagi orang-orang lain. Nah, itulah yang harus menjadi poin penting di dalam kehidupan kita ini. Jadi Tuhan tidak pernah tidak adil. Bahkan orang yang dilahirkan dengan cacat misalnya, Vikowitz nggak punya kaki, ya nggak punya kaki, tangan pun hanya lengan gitu aja. Pada mulanya tentu saja dia mengeluh, marah, kecewa, dan orang tuanya juga demikian. Tetapi kemudian given yang Tuhan berikan itu justru menimbulkan sesuatu dorongan dia untuk memberikan motivasi kepada orang lain untuk lebih unggul dalam hidupnya. Ya, lalu dia punya istri, punya anak, dan menjadi motivator terkenal di dunia. Jadi yang menentukan itu adalah brain kita, mindset ini. Ini yang menentukan. Ya, dengan begini, kemarin ada YouTube, ada seorang anak dari Cina yang hanya mempunyai kaki kanan, tangan kanan, kaki kirinya pun sampai di paha. Ya, tangan kirinya pun sampai di terpotong di sini, entah bagaimana. Nggak tahu, mungkin karena kecelakaan, whatever. Tapi justru dengan semangat itu dia naik sepeda kemana-mana dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan naik sepeda. Bayangkan naik sepeda dengan kaki hanya begitu, dengan daya juang yang luar biasa. Jadi brain dan daya juang dan berpikir positif, ya, bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk memberikan contoh tentang kemurahan hati Allah yang dilimpahkan kepada kita. Yang keempat, saudaraku yang terkasih, seringkali penderitaan, seringkali kekurangan, seringkali keterbatasan, seringkali apa saja salib kita itu sebetulnya adalah sarana di mana Tuhan akan memberikan lebih besar daripada yang kita tidak terima. Ya, sekali lagi lebih besar, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Maka mari kita memanggul salib kita, memanggul penderitaan kita, memanggul apa given yang diberikan pada kita itu dengan perjuangan, dengan jatuh bangun, dengan rahmat, karena hidup adalah anugerah. Nah, ketika kita melihat hidup adalah anugerah, maka disitulah kita tahu bahwa kemudian tidak ada yang tidak kita syukuri. Bahkan penderitaan pun seringkali kita syukuri. Karena itu punya pesan supaya kita
memotong-motong seperti pohon anggur, itu harus dipotong-potong, disiangi, dibuang daun-daunnya supaya menghasilkan buah. Hidup kita seringkali juga begitu, kegagalan, kekecewaan, kekurangan itu untuk memotong daun-daun tersebut. Semoga Anda dan kita semua bersyukur kepada Tuhan, hidupku adalah anugerah. Dan saya melihat dan kita melihat bahwa Tuhan begitu sayang kepada kita dengan memberikan yang terindah, terbaik, terhebat, Yesus dan Roh Kudus, supaya kita sampai kepada Dia. Tuhan memberkati Anda. Jangan pernah putus asa, hidup gembira, hidup penuh sukacita, karena Tuhan memberikan yang terbaik justru seringkali lewat derita salib yang kita alami. Tuhan memberkati Anda semua dengan berkat kasih karunia, dan bagi Anda yang sakit menderita, dikuatkan, diteguhkan oleh rahmat ini. Dan bagi Anda yang mendengarkan ini, diberi rahmat oleh Tuhan supaya iman kita tumbuh menjadi manusia yang Tuhan kehendaki sendiri. Terima kasih. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.